Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siam. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan LPTK UIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hari ini saya akan praktek membuat video pembelajaran tugas UKIN dengan materi fikih kelas 11 semester genap dengan judul Pernikahan dalam Islam. Sekian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dulu kita berdoa dengan tujuan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allahumma Amin. Oke, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Doa. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang materi fikih kelas 11 semester 2, yaitu pernikahan Islam bab 4 ya. Silakan disiapkan bukunya. Kemudian sebelum kita belajar, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen aktivitas kalian. Siapa tahu ada yang nggak hadir ya. Ahmad, Rehan Anas, Hadir. Ardi Sadikin. Hadir. Kita akan motivasi ya supaya tahan kita terhadap NKRI tentunya tentang materi pernikahan dalam Islam. Cuman sebelumnya Bapak ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan sampai tentang pernikahan dalam Islam. Oke? Jadi misal saya bertanya nih, apa sih nikah itu? Menurut istilah, nikah adalah akad yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga dan membangun kehidupan bersama berdasarkan hukum Islam. Oke, teman-teman. Seterusnya Bapak akan akan menunjukkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua menjelaskan ketentuan wali, rukun dan syarat nikah. Yang ketiga menjelaskan ketentuan ijab, qabul dan mahar. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep pernikahan dalam Islam, mengenal rukun dan syarat pernikahan. Kemudian yang ketiga memahami ijab dan qabul dalam pernikahan. Sedangkan model pembelajaran yaitu model pembelajaran berbasis PBL ya. Apa itu PBL? Kemudian kita akan menggunakan metode pembelajaran yaitu NHT, Numbered Head Together ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Sepertinya sudah kita susun, kita sudah membuat langkah-langkah pembelajaran tentang NHT. Yang pertama kita sudah membuat kelompok, kemudian saya sudah membagikan nomor cantik ya yang sudah ada di kepala, Numbered Head Together katanya kan. Kemudian nanti akan saya bagikan topik-topik dalam pembahasan atau diskusi yang akan kita laksanakan. Kemudian yang terakhir sampai mendiskusikannya. Kemudian nanti dalam diskusi itu kelompok-kelompok yang akan saya silakan masuk maju ke depan, maka nanti dipersilakan maju salah satu, jangan duduk. Kita tepuk semangat dulu ya, biar kita lebih semangat, biar kita nggak loyo karena kita sudah siang ya. Oke, tepuk semangat. Kita nikah. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz tanfiz, nikah atau tazwis atau terjemahnya. Maksudnya begini, ketika sampai akan memulai pergaulan dengan lawan jenis yang bukan pasangannya atau bukan mahramnya, maka sampai harus diinkahkan dulu atau dinikahkan dulu dengan membaca lafaz tanfiz atau nikah ya. Karena mengapa begitu? Dalam Islam sudah diatur ketika sampai berhubungan intim dengan seseorang dalam arti lawan jenis yang tidak ada dalam ikatannya dalam Islam, maka sampai dikatakan itu zina. Atau kalau sampai selingkuh sekalipun, bahkan namanya kumpul kebo berarti ya. Makanya nggak boleh dalam Islam. Jadi sampai harus dinikahkan dulu ya. Kemudian dalam pengertian luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
mendapatkan keturunan. Ketika sampai sudah menikah, maka sampai punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kepada siapa? Kepada istri, istri kepada suami. Kemudian ketika sampai sudah menikah, ketika sudah ada kewajiban, maka kita punya tanggung jawab apa untuk mendapatkan keturunan, ya. Karena tujuan orang menikah itu kita ingin mendapatkan keturunan. Oke. Kemudian langsung kepada syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah itu ada 5. Yang pertama calon suami. Jadi langsung kita jelaskan saja ya. Calon suami syaratnya. Jadi kalau sampai mau menikah, syaratnya yang pertama harus ada calon suaminya. Jadi jangan ketika sampai menikah nggak ada calon suaminya, bagaimana? Kira kan? Ya lah. Berarti secara syarat dan rukun nikah berarti nggak sah pernikahan sampean. Karena apa? Calon suaminya nggak ada. Oke, setelah itu kita akan kupas calon suami yang benar menurut syariat Islam itu seperti apa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Seorang perempuan, tadi perempuan atau laki-laki? Oh, seorang laki-laki ketika dia mau menikah, maka calonnya dia yang pertama harus beragama Islam dulu. Jangan cari dulu, cari nomor sekian. Dia harus agama Islam dulu. Kalau sampai laki-laki muslim, maka wajib atau sangat dianjurkan untuk menikah dengan muslim. Tapi dalam agama dijelaskan bahwasanya ketika laki-laki itu muslim, dia menikah dengan wanita non muslim itu diperbolehkan. Ya, itu kalau laki-lakinya ya. Tapi kalau perempuannya nggak boleh. Nah, kenapa? Karena laki-laki itu bakal menjadi pemimpin daripada perempuan itu. Tapi rata-rata harus dengan alasan. Si perempuan itu pun harus memeluk agama Islam terlebih dahulu, ya. Jadi jangan sampai nanti laki-lakinya Islam, perempuannya Kristen, nggak boleh. Jadi dia yang pertama harus beragama Islam, titik, tidak boleh ditolak. Itu yang paling simpel. Yang kedua, ia benar-benar seorang laki-laki. Diusahakan dulu nih ya, calon sampai ini laki-laki benar apa enggak? Nanti laki-laki bohongan, ya. Misal kayak Angel lah mungkin ya, laki-laki bertulang lunak, ya kan kerok, ya. Karena apa? Karena sampai bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Gitu ya. Jadi dia harus betul laki-laki, jangan laki-laki palsu, ya. Harus laki deh. Kemudian menikah bukan karena dasar paksaan. Menikah itu tidak boleh atas dasar paksaan, ya. Jadi nggak boleh. Misal sampai menikah dipaksa oleh orang tua demi apa? Demi apa namanya? Meneruskan hubungan karir orang tua mungkin, atau sampai untuk melunasi hutang orang tua mungkin, sehingganya sampai kepaksa, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Yang selanjutnya adalah tidak beristri 4. Nah, siap kamu mau istri 4? Enggak, satu cukup lah ya. Tidak boleh beristri 4. Karena apa? Dalam syariat Islam sudah diatur bahwasanya laki-laki itu boleh beristri 4. Nah, kalau dia kelima maka tidak boleh. Tidak beristri 4. Maksudnya 4 itu nggak apa-apa, tapi kalau sampai mau, tapi ya kalau disetujui oleh istri pertama. Kata istri pertama, boleh mas sampai nikah yang kedua, tapi langkahi dulu main saya. Gua kan repot, kan? Kamu nggak lagi ya? Langkahi dulu main saya kamu. Woi, seru itu kan? Kemudian yang seterusnya adalah mengetahui bahwa calon istri itu bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Nah, itu ya. Jadi dicari tahu dulu nih, perempuan ini haram nggak untuk dinikahi. Jadi jangan sampai, itu biasanya kaitannya dengan saudara sepersusuan biasanya, ya, haram dinikahi itu. Kemudian yang seterusnya, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya. Kalau ini adalah berlaku bagi laki-laki yang nantinya dia akan beristri 2. Oke, Wel? Saya kasih tahu kamu, Wel, ya. Kalau misal Wel ini dia punya cita-cita ingin punya istri 2, pastikan dulu si nomor 4 ini dia bukan perempuan yang nantinya haram untuk dimadu. Paham nggak? Paham lah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Maksudnya ketika nomor 4 ini sudah diperistri sama si Wel nomor 4, ketika dia ingin memadu, diusahakan dia ini tidak haram untuk dimadu atau untuk dinikahi yang kedua. Oke? Yang selanjutnya adalah tidak sedang berihram haji atau umroh. Nah, orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh, dia dilarang untuk menikah, ya. Selesaikan dulu masa
ihram haji dan umrohnya, baru dia mulai melaksanakan pernikahan. Oke, yang kedua, calon istri ya. Calon istri pun ada syaratnya. Yang pertama beragama Islam. Yang sudah jelas saya sebut tadi. Seorang perempuan itu harus menikah dengan laki-laki yang seagama. Itu yang kita lebih mudah lah ya. Nggak usah ini itu. Kemudian dia benar-benar seorang perempuan. Pastikan dulu saat ini ya. Calon istri kamu ini perempuan benar atau tidak. Jangan nanti ketika malam pertama, waduh, kayak angel kan? Repot itu. Bagaimana caranya Pak supaya kita tahu calon perempuan kita adalah betul-betul perempuan sampai bisa mengutus perwakilan perempuan ya, jangan laki-laki, bahaya. Kepada calon sampean, tolong cari tahu. Mana tahu nanti badannya putih tapi panuan kan? Itu boleh dalam Islam ya. Boleh kita melihat calon istri, boleh. Dengan catatan yang melihat sama-sama perempuan. Satu, yang kedua bisa dipercaya. Jangan nanti setelah melihat Teh Dini dia cerita sama Aulia cerita, waduh, hancur perusahaan, ya. Jangan, yang jelas dia bisa dipercaya. Jadi ketika dia sudah melihat, apapun yang dia lihat disimpan sampai mati, ya. Itu namanya amanah. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapat izin menikah dengan walinya. Nah ini penting. Kalau sampai mau menikah, diusahakan harus mendapat restu daripada walinya. Karena apa? Wali ini hal yang sangat penting dalam syarat dan rukun nikah. Kalau nggak ada walinya, maka dianggap tidak memenuhi syarat dan rukun, maka tidak sah. Oke ya, harus dapat wali. Jangan sampai punya cita-cita ingin kawin lari lah ya. Susah. Jangan kawin lari lah ya. Kawin biasa saja. Kemudian bukan sebagai seorang. Nah, kalau Aulia itu sudah punya orang ya, jangan kamu umbat juga. Ya. Jangan. Kan masih ada tuh Teh Ardini, masih ada Meli, masih ada. Cari perempuan yang lain yang statusnya bukan milik orang lain. Oke? Kemudian yang seterusnya, bukan sebagai mutadah ya, atau wanita yang sedang dalam masa idah. Kalau sampai mau menikahi wanita yang sedang dalam masa idah, maka harus ditunggu dulu sampai dia berakhir masa idahnya, ya. Dia talak bain atau talak apa? Nanti dia diselesaikan masa idahnya, baru sampai boleh menikahinya. Ketika dia belum selesai masa idah, maka tidak boleh untuk dinikahi. Yang saja tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Ya kira ya, kita mau menikahi adiknya, kita mau menikahi kakaknya, boros sampai itu berarti. Ya dari satu-satu lah ya. Kasutik masih ada, Suwati masih ada. Jadi cari yang lain lah. Gak usah ngurusin rumah tangga orang lain ya. Walaupun kata pepatah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah kan, katanya. Kata Kasutik. Kemudian yang selanjutnya, bukan sebagai wanita yang pernah dililian calon suaminya. Calon dilian itu dilaknat ya, dilaknat karena dia dituduh berzina. Demi Allah saya melaknat istri saya karena ketahuan dia berzina, itu dilian namanya. Kemudian atas keluar sendiri, kemudian tidak sedang haji, umroh atau ihram ya. Apa saja syarat-syarat wali itu? Yang pertama adalah laki-laki. Ada pertanyaan, Pak, kalau perempuan bagaimana? Ya nggak boleh. Perempuan tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah karena dia tidak boleh lah. Syaratnya dia harus laki-laki ya. Kalau laki-laki aja nggak boleh. Laki-laki bertulang lunak lah ya, nggak boleh. Dia harus laki-laki. Oke? Kemudian biasanya laki-laki ini ya bukan biasanya lah, harus laki-laki lah ya. Karena apa? Wali itu biasanya bapak. Masa bapak kita nggak laki-laki? Berarti nggak ada kita, berarti kan? Kalau sudah ada kita berarti bapak kita itu top chair lah, berarti laki-laki beneran. Nah, bagaimana Pak kalau wali nggak ada? Itu nanti. Kemudian beragama Islam. Seorang wali itu harus beragama Islam. Ketika dia menjadi wali nikah dalam pernikahan Islam, maka dia walinya harus Islam. Bagaimana Pak saya agamanya? Kan boleh. Kalau sampai menikah dalam keadaan Islam, maka wali sampai harus Islam. Nggak boleh dengan yang lain. Kemudian balik dewasa, orang kecil tidak boleh jadi wali. Contohnya anak saya sampai mau nikah nih, anak saya jadi wali, ya nggak boleh. Soalnya saya lah, ya Sutik atau Meli jadi wali. Dia harus berakal, dia harus dewasa. Masih mana? Nah, kayak sampai ini sudah berakal ini, cuma belum dewasa. Karena apa? Dia harus bisa membedakan mana yang baik dan yang
yang buruk, sampai sudah bisa membedakan, tapi semua sampai melanggar. Oke? Kemudian yang selanjutnya adalah berakal. Nah, kan? Dia harus berakal. Seorang saksi itu, seorang wali itu dia harus berakal. Kemudian dia merdeka. Bukan hamba saya atau tidak dalam tekanannya. Dia harus merdeka. Kemudian bukan berstatus sebagai hamba saya, budak. Hamba saya itu budak. Hamba saya itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini ya budak lah ya. Kemudian adil, dia bisa adil dalam rumah tangga. Kemudian tidak sedang ihram, haji, umroh dan seterusnya. Kemudian 2 orang saksi. Nah, dalam pernikahan biasanya dia akan menghadirkan 2 orang saksi sebagai saksi daripada pernikahan. Biasanya dari pihak mempelai laki-laki 1, kemudian dari perempuan 1. Makanya nanti kita coba lihat video tentang pernikahan supaya kita lebih paham tentang bab pernikahan ya. 2 orang saksi. Kemudian harus laki-laki ya. Kembali lagi dia 2 orang saksi harus laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh, ya perempuan nggak boleh. Perempuan pun nggak boleh apa-apa pokoknya yang masak aja. Kemudian seterusnya adalah beragama Islam. Dia harus orang Islam. Kalau sampai menikah secara Islam maka saksinya juga harus Islam. Jangan sampai Islam semuanya Islam, saksinya lain Islam maka nggak boleh. Kemudian dewasa, balik, berakal, merdeka dan adil. Dia harus dewasa. Kemudian berakal. Ya mana tahu sampai menghadirkan saksi yang nggak berakal kan ya, nggak boleh. Kemudian melihat, mendengar. Seorang saksi itu dia harus bisa melihat, kemudian dia mendengar. Karena apa? Dia akan melihat prosesi daripada pernikahan yang sedang berlangsung. Kemudian dia akan mendengarkan lafaz ijab qabul tersebut. Kalau dia tidak bisa mendengar atau melihat, itu akan kerok. Keroknya kenapa? Dia tidak akan paham dengan bahasa yang diucapkan dalam akad nikah tersebut. Kalau ya saksi itu bisa bisa kondisional. Contohnya begini, kalau sampai nikah secara adat Sunda, maka saksinya aja orang Lampung. Nanti dia nggak tahu dengan bahasa Sunda. Ya boleh dia dengan orang Lampung, tapi dia yang paham dengan bahasa Sunda. Apalagi dia yang paham dengan bahasa dalam pernikahan tersebut. Oke, dia harus paham, melihat dan mendengar ya. Kemudian memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dia harus memahami dengan bahasa yang diakadkan. Kalau kita menikah dengan orang Jawa, ya jangan pula orang Medan kita suruh jadi saksi lah ya. Ya cari orang Jawa lah, Kasutik saya ada orang Jawa ya. Kemudian Swati orang Sunda. Kalau dia nikahnya semua orang Sunda. Kemudian tidak sedang ihram haji atau umrah, kemudian hadir dalam ijab qabul. Seorang saksi itu dia wajib hadir dalam prosesi ijab qabul. Jadi kedua orang saksi itu ketika sampai nanti nikah itu saksi harus ada nih dalam satu majelis. Nggak bisa kita nikahnya di sini, saksinya ada di luar. Ngapain saksi di luar? Yang sini siapa dia? Nah, maka ketika nanti sampai jadi pengantin, maka sampai harus mengikuti aturan-aturan sudah ditetapkan dalam syariat Islam ya, jangan sebasing. Kemudian yang terakhir adalah ijab dan qabul. Nah, ini ijab dan qabul ya. Ijab adalah ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu tentang ini semua? Ijab itu menyerahkan. Nah, bahasa Jawa ini, misal aku nyerahin yang, misal saya wali nikah, kemudian saya saya nggak mau nikah ini, karena nanti ditanya ya sama pihak penghulunya, bapak mau menikahkan anaknya sendiri atau diwakilkan kepada saya sebagai petugas? Biasanya pertanyaan begitu. Nah, ketika memang sampai nggak sanggup untuk menikahkan anak sampai sendiri, sampai tinggal jawab, saya akan mewakilkan kepada sampean. Nah, nanti ada ijabnya nih. Biasanya begini lafaznya kalau nggak salah nih ya. Saya serahkan anak saya ini bin ini untuk dinikahkan dengan ini dengan mas kawin tersebut. Nanti akan dijawab sama yang menerimanya, yang mau menikahkan itu. Dan seterusnya lah. Makanya nanti kita lihat videonya itu supaya lebih pemahaman kita supaya lebih luas lagi. Kemudian qabulnya itu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Nah, setelah si bapak itu menyerahkan, maka akan diterima qabul itu ya, ucapan pengantin laki-laki. Nah, biasanya ini antara
Kalau diwakilkan dia antara wakil dan ini pengantinnya. Nanti mau dijelasin sama praktek. Nggak usah lah ya, sudah capek. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah syarat ijab dan qabul. Yang pertama orang yang berakal atau sudah tamyiz. Tamyiz itu adalah orang yang sudah berakal ya. Jadi kalau dia belum wahek ya nggak boleh, dia harus berakal dulu. Kemudian ijab qabul diucapkan dalam satu majelis. Nggak boleh nih ijabnya di sini, ijabnya di sini nanti qabulnya di luar. Nggak boleh lah, sampai ngerepotin saya ya, sebagai saya yang rewang nantinya. Sampai mau ijab mau qabul ya dalam satu majelis itu kita tentukan dulu. Dan rata-rata sekarang kalau wedding organist apa itu namanya, yang suka ngurus pernikahan itu biasanya dia sekarang sudah satu paket ya, dengan seabrek biasanya di luar sekarang rata-rata orang menikah itu biar disaksikan oleh halayak jadi begitu ya. Kemudian antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh selingi perkataan atau perbuatan yang lain. Orang melaksanakan ijab dan qabul itu dia tidak boleh diselingi dengan perkataan lain. Contohnya begini, saya terima nikahnya, misal Aulia bin, siapa bapaknya namanya? Bin Fulan lah ya, dengan mas kawin seperangkat alat perang bisa, dibayar ngutang bisa, ya boleh ngutang, boleh. Nanti kita akan bahas di mahar ya. Jadi mas kawin boleh diutang, gitu ya. Jadi dia dalam pengucapannya itu tidak boleh diselingi dengan perkataan apapun. Misal saya terima nikahnya, aduh ada yang lagi hutang, kan? Nggak boleh. Jadi dia biasanya nikah itu dalam satu kali tarikan nafas. Saya terima nikahnya bulan bin bulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar ngutang. Nah, boleh ya. Nanti kita masih bahas. Kemudian yang keempat, menggunakan kata yang bermakna nikah atau menikahkan, baik dengan bahasa Arab, Indonesia atau bahasa daerah sang pengantin. Nah, sedemikian rupa Islam itu sudah mengatur segalanya supaya pasukan proses nikah itu berjalan dengan lancar dan mudah ya, dan bisa dipahami oleh semua orang. Bahkan dalam berucap sekalipun kita itu boleh menggunakan bahasa daerah, kalau sampai bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Jawa. Kalau sampai bahasa Jawa nggak bisa, bahasa Inggris. Kalau sampai bahasa Inggris nggak bisa, ya sudah lah ya, nggak usah nikah. Masa semua bahasa nggak bisa. Kemudian tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Nah, misal ijabnya sekarang, kemudian besok, gitu, atau apa dan sebagainya, nggak boleh. Jadi tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Hari itu juga harus selesai. Kemudian yang berangkat mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad nikah. Nanti orang mau menikah ya, yang dinikahkan nggak tahu lagi bahasanya apa. Contohnya begini, kalau biasanya ini orang-orang yang berada di daerah ya. Contohnya gini, wong Jawa itu kadang kan enek sing orang paham bahasa Sunda, tapi kan rata-rata walaupun kita berada di daerah, kita menguasai namanya bahasa Jawa. Walaupun toh bahasa Jawa kini itu kadang-kadang, bahasa Indonesia itu kadang-kadang ke daerah-daerahan. Misal orang Sunda nih ngomong bahasa Indonesia kan medok gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting dia memahami tentang apa yang sedang diakadkan dalam nikah tersebut. Dia paham lah ini ya. Jangan sampai dia nggak paham. Nah kemudian yang terakhir adalah mahar ya. Pengertian dan hukum mahar. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada istri karena sebab pernikahan ya. Jadi mahar itu hukumnya wajib ya bagi suami yang akan menikah. Kalau sampai mau menikah nggak punya mahar, maka diusahakan sampai harus cari dulu maharnya ya. Makanya dalam Islam mahar itu diatur supaya tidak sampai memberatkan pihak yang akan menikah ya, mahar. Kemudian mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan atau jasa ya. Jasa ini seperti sampai mengajar di TPA. Contohnya begini, misal sampai mau menikah, sampai tentukan dulu nih mas kawinnya dengan orang yang mau sampai nikahi. Contoh nih, saya mau menikah dengan Aulia ya.
Misal saya tanya, Dek, kamu mau minta mas kawin apa? Aulia ini jawab sama saya minta jet pribadi. Waduh. Ya saya jawab, ya sudah deh kamu nikah sama orang lain aja, kan gitu. Karena apa? Itu memberatkan kepada saya. Nah, terkecuali kalau yang diminta itu sesuai dengan apa yang dia punya oleh suami itu. Misal saya ini orang yang tajir melintir lah ya. Dia minta jet pribadi, dia minta 1, saya berikan 5. Nah, itu lain cerita. Tapi kalau dia tidak mampu, yang laki-laki, maka harus disederhanakan sesederhana mungkin. Bahkan boleh mas kawin itu berupa jasa. Misal nih, kata Aulia, ya udahlah mas, sampai cukup aja, pakai jasa ngajar tidak kayak saya aja 6 tahun, ya mampus, ya jangan lama-lama Aulia, ya mungkin 1 bulan gitu kan ya, bulan-bulan, dia bisa berubah uang. Nah kemudian kalau sampai mau menggunakan uang sebagai mas kawin, tentunya semua itu harus disetujui dulu. Dan mahar itu tidak boleh dibentuk dalam sebuah zaman sekarang ini yang pasal dibentuk itu loh. Paham kan? Karena orang-orang mau nikah zaman sekarang itu loh, duitnya dijejer di bingkai itu loh. Buket yang biasanya berlapis kaca itu nggak boleh dalam Islam. Karena apa? Mas kawin itu harus bisa dipegang oleh si calon istri, ya. Nanti kita lihat videonya. Dia harus serahkan gini. Ya kalau nggak diserahkan dilempar itu. Ya. Harus diserahkan ke sana ya. Jangan sampai enggak. Jadi sampai boleh dibuat itu semacam perhiasan tetap boleh, tapi dengan catatan itu uang palsu. Uang yang nyata itu harus ada nih, harus nyata dari atas meja. Ya, nggak boleh enggak. Ketika dia di dalam amplop saja itu harus buka. Karena nanti ketika menyerahkan itu, uang itu diserahkan dalam posisi dia tidak dalam amplop, tapi murni uang. Kalau itu hitung dulu. Jangan nanti sampai mahar itu 5 juta, ketika dihitung cuma 4 juta. Siapa yang ngambil 5 juta, 1 juta lagi? Nah, itu. Jadi takut pernah jadi hal-hal semacam itu. Kemudian dia bisa benda nih. Benda itu ya macam-macam ya, benda. Mobil, mungkin motor, mungkin nggak kata ngeribet ya. Saya terima mas kawinnya dan nikahnya Aulia binti Pulang dengan mas kawin. Motor 2 ngeribit, ya nggak apa-apa ngeribit ya, bagus itu. Kemudian perhiasan bisa kalung, emas, ya, perak, perunggu, ya pokoknya yang disepakati lah ya apapun itu. Kemudian jasa mengajar atau jasa-jasa yang lain lah, kita memberikan jasa untuk mas kawin. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Karena materi kita sudah siap ya. Ada yang bertanya sekarang? Oke. Video sudah saya siapkan. Oke, jelaskan ya. Oke. Yang selanjutnya saya akan membagikan tugas kelompok yang nantinya sampai bisa mendiskusikannya dengan kelompok sampean ya. Ini tugasnya, silakan perwakilannya maju ke depan satu orang. Silakan sampai pilih ini. Saya kasih waktu 10 menit cukup nggak? Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk sampai mengerjakan soal tersebut. Silakan. Buka bukunya, kemudian sampai bisa mendapat sampean ini nih, kan? Topik 4, mahar dalam pernikahan. Kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali dalam pernikahan. Kita dapat menarik kesimpulan, yaitu pernikahan adalah ikatan suci antara suami dan istri. Oke, itu saja. Kita akan bertemu di materi selanjutnya tentang fikih ya. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, kemudian semangat untuk terus belajar karena proses tidak mengkhianati hasil. Cukup sekian dari saya. Ja'alna wa nafi'a. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.